bisa satu orang ini menghancurkan Solo. Tidak, Bupati. Kita satu orang ini bukan saya. Jangan mulai. Saudara duduk ya. Saudara jangan duduk saya. Pimpinan saya dulu. Saya bukan anak-anak. Nih, kita sekarang. Pula saya dilarang katakan orang lain. Jelas sekali kualitas Dodi sebagai ketua DPD itu saja. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Pak Denny, surat sekretariat itu tidak ada urusan dengan saudara. Saya tidak berhak saudara keras-kerasi. Tidak ada urusan dengan saudara. Saya hanya menjelaskan posisi Dodi Hendra sebagai ketua DPD. Sampai ada terjadi apa dengan Bupati tadi, Bang? Jadi begini, dalam rapat paripurna tadi, kan paripurna hari ini merupakan paripurna laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan APBD perubahan. Maka sekarang akan ditetapkan APBD perubahan. Lalu sebelum laporan itu disampaikan oleh Banggar, kita tentu ingin ada kejelasan dulu dari paripurna tentang status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD setelah surat Sekda Provinsi keluar per tanggal 16 September 2021 yang dalam poin 3-nya mengatakan bahwa Saudara Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD karena sampai SK-nya dicabut oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Lalu saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekda Prov itu. Lalu dulu Dodi Hendra di PLT kan berdasarkan paripurna. Di paripurna pada tanggal 30 Agustus ditunjuklah Saudara Luki Effendi sebagai PLT Ketua DPRD. Maka kalau di tanggal 30 Agustus Saudara Luki Effendi sebagai PLT, tetapi tanggal 16 September Gubernur lewat Sekda Provinsi mengatakan bahwa Dodi tetap sebagai Ketua DPRD, tentu tanggal paripurna 30 Agustus itu dianulir dulu oleh paripurna. Dinyatakan bahwa Dodi Hendra bukan sebagai PLT yang sah sebab berdasarkan surat Sekda Prov tanggal 16 September. Itu yang kita minta. Jadi paripurna tadi harus menjelaskan, mengumumkan bahwa Dodi berdasarkan surat Sekda Prov tetap sebagai Ketua DPRD dan melekat semua kewenangan yang ada pada dirinya. Tapi tadi Abang dituding sama Bupati itu tidak mau mensukseskan program pembangunan, Bang, katanya tadi, Bang. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada orang yang ingin menggagalkan pembangunan provinsi. Saya adalah orang yang ingin mendukung kegiatan karena itu bagian dari kerja Kabupaten Solo, kerja DPRD Kabupaten Solo, dan itu berdampak luas kepada masyarakat Kabupaten Solo. Jadi jangan dibawa-bawa persoalan tadi kepada persoalan menghambat atau tidak menghambatnya program pemerintah. Saya secara pribadi dari fraksi P3 dan fraksi P3 akan tetap menerima, dan kemarin di waktu pembahasan APBD perubahan, P3 menerima APBD perubahan dengan segala konsekuensi. Ada beberapa pembangunan, penambahan pembangunan di APBD Kabupaten Solo, di APBD perubahan dan Kabupaten Solo 2021. Ada program pemerintah Bupati, penambahan pembelian eskavator di APBD perubahan sebanyak 3 ini kita sahkan. Tidak ada yang kita tidak sahkan. Dan artinya P3 menerima APBD perubahan dan siap mendukung program kerja pemerintah. Berarti penolakan tadi itu tidak ada hubungannya dengan RPJMD, ya? Tidak ada hubungannya dengan RPJMD. Hubungannya adalah kita harus menyatakan dalam rapat paripurna bahwa Dodi berdasarkan surat Sekda Prov Sumatera Barat adalah tetap sebagai Ketua DPRD karena SK-nya, SK pengangkatannya sebagai Ketua DPRD belum dicabut. Nah, kenapa itu saya minta? Karena ini akan berkaitan dengan penandatanganan APBD perubahan oleh Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. Karena APBD perubahan itu merupakan perda, ramperda yang kemudian akan ditetapkan menjadi perda. Mana mungkin sebuah perda itu Ketua DPRD tidak menandatanganinya. Maka oleh karena itu, kalau Dodi Hendra oleh paripurna belum ditetapkan karena dia di tanggal 30 Agustus dimasgulkan atau di PLT-kan kepada Luki, lalu kalau paripurna belum menetapkan dia sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekda Prov itu, tentu dia tidak punya hak untuk menandatangani perda APBD. Oleh karena itu, bagaimana dia mungkin menandatangani perda APBD?
sementara paripurna mengatakan Dodi Thendra tidak lagi sebagai ketua DPRD. Buktinya apa? Luki diangkat sebagai PLT. Nah, begitu sebenarnya yang terjadi di forum itu.